Gadis itu secara tak terduga menerjang dan menjatuhkan sang CEO ke lantai, dan keduanya langsung berciuman dengan keras di tempat. Setelah bangun, gadis itu tidak hanya tidak meminta maaf, tetapi juga dengan gila-gilaan mengeluh bahwa otot dada sang CEO benar-benar keras. Seperti batu, hampir pumetnya mati kesakitan. Asisten pria di sebelahnya ketakutan setengah mati, menunjuk gadis itu dan memakinya bahwa dia pasti akan mati. Karena CEO ini menderita penyakit aneh yang sangat mengerikan, asalkan bersentuhan dengan orang asing, seluruh tubuhnya akan ruam, bahkan batuk parah, dan dalam kasus serius bisa mengancam nyawa. Namun yang mengejutkan adalah, sang CEO menyentuh lehernya, dan mendapati dirinya ternyata sama sekali tidak terluka. Ia menatap lekat-lekat gadis di depannya. Sejak ia diculik saat kecil, selain adik peri yang misterius itu, sentuhan dari orang asing manapun akan pumetnya alergi parah. Gadis itu sama sekali tidak mempedulikan keterkejutan sang CEO, dan langsung meraih pergelangan tangannya untuk memeriksa denyut nadinya secara paksa. Ia menggerutkan keningnya, dan dengan tajam menunjukkan bahwa sang CEO tidak hanya kekurangan energi dan darah, limpa dan lambungnya lemah, tetapi jika tidak segera diobati, fungsi ginjalnya pun akan hancur total. Menghadapi kerawan sang CEO, gadis itu dengan sangat arogan mentepuk dadanya dan menjamin bahwa teknik terapi makanannya adalah yang nomor 1 di dunia, dan pasti bisa menyembuhkan penyakit mematikannya. Pada saat ini, koki wanita yang licik di sebelahnya menatap dengan penuh kecemburuan. Ia melontarkan sindiran sinis, mengatakan bahwa gadis itu ternyata bermimpi ingin menjadi kepala koki di restoran bintang 3 Michelin ini. Demi melihat gadis itu mempermalukan diri di depan umum, wanita licik itu sengaja mengusulkan agar ia pergi ke dapur belakang untuk menguji masakannya. Gadis itu sama sekali tidak takut dan dengan berani menerima tantangan tersebut. Tepat pada saat itu, ruam merah yang mengerikan tiba-tiba muncul dalam culan besar di leher sang CEO. Ia jelas-jelas tidak alergi terhadap gadis itu. Gadis itu memeriksa dengan saksama, dan seketika menyesadari kebenarannya, masalahnya sama sekali bukan ada pada dirinya, melainkan obat alergi yang baru saja diminum oleh sang CEO telah dimanipulasi oleh seseorang. Ia segera mengeluarkan sebutir pil buatan tangan murni tanpa efek samping dan menjejalkannya kepada sang CEO. Mumpung gadis itu pergi ke dapur, sang CEO segera memerintahkan asistennya untuk mengirim obat anti alerginya ke rumah sakit untuk diuji lab. Ia curiga ada orang yang ingin meracunnya melalui obat tersebut. Asisten itu melihat ruam sang CEO yang semakin parah dan menjadi sangat panik, memohon dengan sangat agar ia segera pergi ke rumah sakit untuk menyelamatkan nyawanya. Namun sang CEO tanpa ragu menelan pil kecil yang diberikan oleh gadis itu. Sedetik kemudian keajaiban terjadi. Asisten itu dengan terkejut menunjuk leher sang CEO dan berteriak, ruam mematikan itu ternyata menghilang sepenuhnya dalam sekejap mata.